Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman pemuda, adik-adik remaja, dan Bapak Ibu pembimbing di pagi hari ini. Saya akan share screen dulu. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah ya? Dan suara saya terdengar dengan baik ya? Oke. Ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih kembali kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh merayakan hari kemenangan. Tuhan bangkit dari kematian, menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih atas kuasa-Mu, dan karena kuasa-Mu juga kami masih boleh ada sampai hari ini, merasakan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang kami boleh hirup, semua karena pertolongan daripada-Mu. Dan pada saat ini, kami di pagi hari ini dalam ibadah gabungan, biarlah Tuhan tolong kami, tuntun kami, untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua, menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Ya, saya berharap melalui momen ini, ibadah Paskah ini, teman-teman pemuda dan adik-adik remaja bisa menyimaknya dengan baik, dengan tema yaitu Paskah membawa pada penyembahan. Paskah membawa pada penyembahan. Nah, mungkin adik-adik di sini atau teman-teman pemuda masih ada bertanya, apa sih Paskah itu? Lalu apa hubungannya dengan penyembahan? Paskah penyembahan. Tidak usah dulu penyembahan lah. Apa itu Paskah? Begitu ya. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada pernah bilang tanya saya juga, Happy Easter itu apa? Kayak gitu. Ya. Nah, kita akan pelajari. Nah, sekarang kita melihat arti Paskah. Ya. Melihat arti Paskah dulu di dalam Perjanjian Lama. Nah, arti Paskah di dalam Perjanjian Lama secara khusus itu ada di dalam Keluaran 12. Adik-adik, teman-teman pemuda nanti silakan baca di sana. Yaitu bahwa di dalam Perjanjian Lama Paskah artinya ketika itu Tuhan berjalan untuk membunuh anak sulung baik manusia maupun binatang ya di Mesir. Dan ketika itu Tuhan melewati rumah orang Israel karena mereka menyembelih domba dan darahnya itu dioleskan di tiang pintu mereka, sehingga ketika Tuhan lewat mereka melewati rumah orang Israel, dan orang Israel kan sudah pasang darah di sana, jadi mereka Tuhan melewati. Nah, yang tidak ada tanda darah itu anak sulungnya mati, bahkan anak sulung dari binatang itu juga mati. Nah, makanya dikatakan Paskah itu artinya melewati kalau di dalam Perjanjian Lama yang dikatakan Passover, gitu ya, Passover. Nah, itu pertama. Yang kedua yaitu di mana Tuhan menolong, masih lanjutan dari cerita yang di mana ketika Tuhan melewati rumah orang Israel, ini tulah ke-10. Lalu kemudian yang kedua yaitu setelah Firaun mengizinkan orang Israel keluar melalui pertolongan Tuhan, orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, inilah arti Paskah di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Tuhan melewati rumah orang Israel ketika kematian anak sulung, itu tulah ke-10. Setelah itu keluar Tuhan mengizinkan menolong orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ini sekali lagi ini adalah arti Paskah di dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam Perjanjian Baru itu bagaimana? Apa artinya di dalam Perjanjian Baru? Nah, sebelum kita melihat arti Paskah di dalam Perjanjian Baru, saya mau memberitahu bahwa arti dari Perjanjian Lama ini sebenarnya sebuah gambaran atau bahkan ada kaitannya menjadi suatu nubuatan yang akan terjadi pada Perjanjian Baru nanti, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus ketika Dia datang ke dalam dunia ini secara khusus di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, jadi Paskah adalah di dalam Perjanjian Baru, yaitu
Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus dengan pengertian bahwa Tuhan Yesus telah meluputkan atau melewatkan kita dari hukuman maut oleh karena darah penebusannya di atas kayu salib. Kalau tadi di perjanjian lama ada olesan darah, yaitu darah domba. Dan itu memang Tuhan perintahkan di sana waktu di perjanjian lama. Tetapi sekarang diwujudkan di dalam Yesus Kristus melalui darahnya, penumpahan darahnya di atas kayu salib, ya, penebusannya di atas kayu salib, kematiannya di atas kayu salib, itu meluputkan kita dari hukuman maut. Kalau di dalam perjanjian lama tadi yaitu kematian anak sulung. Nah, sekarang kita di dalam masuk di dalam perjanjian baru, bahkan kita sekarang ini Tuhan sudah mati untuk menebus kita, untuk melewatkan kita, untuk meluputkan kita, melepaskan kita dari hukuman maut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di mana dia ketika dia bangkit, dia memberikan kita kemenangan atau memerdekakan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau tadi di perjanjian lama perbudakan di Mesir. Nah, sekarang arti sejatinya adalah perbudakan dosa. Di dalam Roma dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah misi utama yang ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Ini arti sejatinya, yaitu Paskah. Di mana Tuhan meluputkan kita, melewatkan kita dari hukuman dosa, dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Harus ada darah yang suci, harus orang yang tidak bercacat. Dan itulah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Sebelum kita menjawab itu, memang di dalam perjanjian baru itu ada paham orang Saduki. Nah, mungkin adik-adik atau teman-teman pemuda sudah pernah baca ya di perjanjian baru, khususnya di kitab Injil, orang Saduki. Kalau sudah dengar orang Saduki, nah ini, mereka punya paham itu bahwa mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Misalnya di dalam Markus 12 ayat 18, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka tidak mengakui adanya kebangkitan. Itu paham orang Saduki. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 8 dikatakan di sana bahwa orang-orang Saduki, sebab orang-orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat atau roh. Nah, bagaimana kalau Yesus tidak bangkit dan betul paham orang Saduki ini tidak ada kebangkitan? Bagaimana, apa yang terjadi? Saya mengajak kita untuk menyimak ya, kalau misalnya adik-adik ada Alkitab di sana, di samping kalian semua, saya akan membacakan dari 1 Korintus 15 ayat 14 ya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Mohon buka Alkitabnya ya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Ya, saya bacakan ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia jugalah kepercayaanmu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kita menaruh percaya kepada Kristus yang kita percayai sudah bangkit, padahal tidak bangkit. Itu andai kata. Itu seandainya, itu andai kata. Gitu Paulus katakan. Nah, kalau misalnya andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ya, Kristus tidak dibangkitkan, ada 4 hal. Di sini saya hanya tulis 3 ya. Ada 4 hal. Pertama, sia-sialah pemberitaan Kristus. Sia-sialah pemberitaan Paulus. Kalau dipikir-pikir ya, parahnya itu adalah Paulus itu mati konyol sebenarnya, karena dia memberitakan Kristus yang sebenarnya tidak dibangkitkan. Lalu pergi dia beritakan sampai dia mati syahid.
Nah, itu kalau kita pikir ya, jadi bahasa yang parahnya begitu ya, Paulus itu mati konyol kalau Kristus tidak dibangkitkan yang sudah dia beritakan itu. Lalu yang kedua ayat 17 bahwa sia-sialah kepercayaan kita. Ternyata kebangkitan ini salah satu dasar iman kita ya, selain di dalam penebusannya di dalam Yesus Kristus ya. Ya, dikatakan di sana bahwa sia-sialah kepercayaan kita, yaitu kematian dan kebangkitan adalah dasar iman kita. Nah, kalau misalnya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah ketika Kristus tidak dibangkitkan, kita masih hidup di dalam dosa. Kita hidup dalam dosa. Tidak ada jalan keselamatan. Hukuman maut menunggu kita. Hukuman maut menunggu kita. Dan yang ketiga adalah, ya demikian juga ayat 18, binasalah orang yang mati di dalam Kristus, yang sudah hidup sebelum-sebelumnya, sebelum kita. Mati juga. Orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, sia-sialah kematian mereka yang mati di dalam Kristus. Nah, inilah kalau andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Nah, sekarang nyatanya apa? Kenyataannya apa? Tetapi yang benar adalah Kristus Yesus bangkit. Yesus Kristus bangkit. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya kebangkitan itu dari perjanjian lama sudah adakah atau perjanjian baru dikasih tahu gitu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi paham kebangkitan itu sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Contohnya di dalam Yesaya pasal 26 ayat 19. Nabi Yesaya mengatakan seperti begini, umatmu yang sudah mati akan hidup kembali, mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Orang yang sudah dikubur dalam tanah akan bangkit dan bersorak-sorai. Ya, ini paham kebangkitan di perjanjian lama. Lalu ada juga di Yehezkiel 37, silakan nanti baca di sana. Dan saya hanya catat di sini, yaitu Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Dikatakan di sini, banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi. Sebagian akan menikmati hidup yang kekal, dan sebagian lagi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal juga. Lalu misalnya di PB, yaitu di mana ketika kesaksian langsung dari para murid dan rasul-rasul, mereka yang melihat langsung pada kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, inilah paham kebangkitan. Kalau misalnya adik-adik juga atau teman-teman pemuda tadi dengar khotbah di kebaktian umum yang dibawakan oleh Pendeta Nur Cahyo, banyak orang-orang yang sudah dibangkitkan, walaupun mereka mati kembali nanti. Seperti begitu ya. Nah, jadi bertolak belakang sekali dengan paham orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Nah, tadi kita sudah belajar juga tadi bahwa andai kata tidak ada kebangkitan, wah masalah besar. Iman kita sia-sia, kita hidup di dalam dosa. Sia-sia juga pemberitaan Paulus. Orang yang sudah mati di dalam Kristus juga sia-sia. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia Allah Maha Kuasa, bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan itu sudah diberikan paham sebelumnya di dalam perjanjian lama dari Nabi Yesaya, Yehezkiel, dan Daniel. Dan disaksikan langsung oleh para murid dan rasul-rasul. Nah, inilah paham kebangkitan ya. Nah, jadi luar biasa sekali ya Alkitab. Tuhan sudah merancang dari PB sampai PL bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman maut untuk mempunyai pengharapan hidup dan bisa kembali hidup bersama Tuhan di surganya nanti. Nah, dari kebangkitan ini membawa kita kepada penyembahan. Apa hubungannya? Apa hubungannya kebangkitan dengan penyembahan? Ya, pada akhirnya Paskah yang adalah kebangkitan, kemenangan, kebebasan yang Tuhan sudah berikan, harusnya membawa kita kepada sebuah penyembahan, sebuah ibadah, sebuah bakti kepada Allah. Kita berbakti kepada Allah yang sudah hidup, yang sudah bangkit, yang sudah melepaskan kita dari hukuman dosa, yang membebaskan hukuman maut, yang membebaskan kita dari dosa yang upahnya adalah maut. Nah, penyembahan kepada siapa? Yaitu kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Nah, penyembahan, kalau misalnya ya, teman-teman pernah pikir misalnya kalau ada seseorang pergi menyembah kepada pohon-pohon, atau pernah lihat seperti begitu ya, atau menyembah kepada, kalau saya tidak salah dengar ya, pernah kami sharing-sharing dengan Ibu Evelyn dan Pak Aris itu,
Katanya di India itu sampai hewan juga disembah, sapi. Makanya mereka tidak, kalau saya tidak salah dengar ya, mereka tidak potong-potong sapi begitu, tidak intinya tidak potong-potong sembarang hewan, monyet juga gitu. Karena mereka itu anggap sesembahan mereka, anggap itu Tuhan mereka. Mereka betul-betul berbakti sama sembahannya mereka gitu. Ya, atau misalnya kalau di Indonesia lebih kental dengan misalnya pergi ke pohon, ke gunung-gunung, ke goa kayak gitu ya. Mereka pergi menyembah di sana, ada Tuhannya mereka di sana, ada Allahnya mereka di sana. Mereka melakukan sebuah ritual ibadah di sana. Tetapi kita beda. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat arti penyembahan itu betul-betul kalau misalnya di dalam perjanjian lama mereka menyembah itu betul-betul jidat itu sampai kepada tanah begitu ya. Betul-betul mukanya mereka itu, wajahnya mereka itu sampai kepada tanah. Mirip-mirip kalau misalnya orang saudara kita, orang Islam ya, kalau misalnya mereka sujud begitu, betul-betul sampai ke bawah. Itu secara fisik. Nah, di sini saya mau beritahukan penyembahan kita ada dua bentuk, yaitu penyembahan ibadah ya. Dalam ibadah yaitu bersekutu misalnya dengan saudara seiman secara luas gitu, ataupun misalnya penyembahan kita secara pribadi ketika kita waktu teduh di sana, baik secara bersekutu maupun secara pribadi kita bisa mengakui dia, menyanjungnya dia sebagai Allah, memuji dia ya, memuliakan, mengagumi, bahkan belajar firman Tuhan, mempelajari, ingin lebih mengenal lagi tentang Tuhan yang kita sembah melalui firman Tuhan. Baik ketika kita bersekutu, ya secara ini online, ataupun nanti kalau Tuhan izinkan kembali kita tatap muka, atau juga di dalam waktu teduhnya kita, renungannya kita secara pribadi. Misalnya adik-adik sudah lakukan itu, misalnya di kamarnya, baca Alkitab, ada didampingi dengan buku renungan, seperti begitu. Nah, itu masih apa ya, kalau bahasanya saya belum lebih luas gitu ya. Sekarang kita mau lebih luasnya lagi, bahwa penyembahan kita itu dipraktekkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Bakti kita kepada Tuhan dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi secara bersekutu atau pribadi kita bisa sujud di samping tempat tidur kita, lalu kita berdoa. Bahkan kita mungkin bisa sujud sampai ke wajah kita sampai ke tanah, atau kita ketika di gereja ya, secara di gedung kita bertepuk tangan, kita menari buat Tuhan, tetap tertib ya. Nah, itu memang bentuk ibadah kita secara ya persekutuan begitu ya, secara masih belum luas. Tetapi ada yang harus kita kerjakan ya, yaitu ibadah bakti kita kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cukup kau haleluya di gereja atau haleluya di lagu yang tadi. Nana bersyukurlah kepadanya. Dia saya lupa lirik-liriknya seperti begitu ya. Nah, itu masih di dalam mulut kita. Itu masih misalnya ada teman-teman tadi tepuk tangan, oh it's okay kayak gitu, tidak apa-apa. Tapi ada yang harus kita juga kerjakan, bentuk dari iman kita, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari juga, diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalau kita baca Roma 6 ayat 13 bahwa serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan sebagai tanda hidup baru ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Lalu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara misalnya menjaga mulut kita, tidak bicara kotor ya. Ya kalian tahulah, misalnya kalau dibilang bicara binatang begitu ya, atau misalnya bully-bully teman, ya harusnya ya kita mengasihi sesama, bahkan menghormati orang tua, tidak lagi hidup di dalam dosa, seks, pornografi dan lain-lain, tidak lagi hidup di dalam tahyul-tahyul atau ilmu zodiak ya. Waduh, zodiak saya apa ini? Besok kamu akan mendapatkan uang yang banyak. Wah, bulan saya apa ya? Kalau misalnya saya bulan 2 apa itu? Kalau tidak salah Aquarius begitu ya. Nah, itu ya misalnya nama zodiak saya itu bulan 2 ini akan mendapatkan ini. Misalnya ada cewek ya, mendapatkan pacar yang cantik atau pacar yang ganteng.
Nah, itu dia. Jadi jangan lagi percaya hal-hal yang ilmu-ilmu zodiak yang seperti begitu ya. Atau misalnya dulu saya dapat jimat dari seseorang gitu. Jangan lagi hidup seperti pegang-pegang jimat atau bahasanya orang Indonesia ilmu hitam gitu ya. Bukan itu lagi. Kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Betul-betul bagaimana kalau kita betul-betul sudah dimerdekakan, kita betul-betul sudah hidup bukan lagi di bawah perbudakan dosa, tetapi di bawah kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal-hal yang lain, hidup jujur dan lain-lain. Jadi tidak cukup sampai kita beribadah seperti begini online atau tatap muka, tetapi perlu penyembahan kita perlu dibuktikan melalui kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti ibadah online atau ibadah tatap muka tidak penting, itu juga penting. Karena kita juga di sana diperintahkan untuk bersekutu. Bahkan juga ada waktu pribadi, waktu kita hanya kita dengan Tuhan. Tuhan juga inginkan kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi perlu diaplikasikan, perlu dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biarlah ini menjadi sebuah perenungan kita bahwa Paskah itu bukan hanya sekedar, wah Tuhan Yesus bangkit, sudah selesai. Tidak sampai di situ saja. Tidak sampai di situ saja. Atau mungkin tadi juga kita sudah dengar ada paham yang bahwa tidak ada kebangkitan. Ya, yang saya mau katakan bahwa Kristus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan jangan sampai di situ saja, tetapi itu membawa kita menyerahkan hidup kita baik di dalam ibadah di gereja ya, yang secara bersekutu atau pribadi, maupun membawa kita penyembahan di dalam kehidupan sehari-hari melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, biarlah iman kepercayaan kita membawa kita semakin menyembah Tuhan lewat ibadah kita. Ya, ibadah kita, penyembahan kita. Sekali lagi, bukan pada sampai di gereja saja atau tatap muka yang ke depan kita lakukan atau secara online ini, tetapi betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian renungan kita hari ini di dalam Paskah membawa kita pada penyembahan.